Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah IT Service Management akan mempresentasikan tugas video kami yang berjudul tentang perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Megawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah IT Service Management, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nola Ardelia Alkodar, Quratul A'yuniyah, Rahma Selina Hampun, dan Yulia Iksani. Adapun penjelasan materi kami pada video kali ini adalah yang pertama, penjelasan mengenai pengertian ITIL, yang kedua, penjelasan mengenai ITIL versi 3, ketiga, penjelasan mengenai ITIL versi 4, dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4. Materi pertama mengenai penjelasan tentang ITIL akan dijelaskan oleh Nola. Yang pertama ada pengertian ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice layanan manajemen. ITIL juga menyediakan kerangka kerja bagi tata kelola TI, serta wrapping layanan. ITIL memfokuskan diri daripada pengukuran terus-menerus dan perbaikan kualitas layanan TI yang disampaikan, baik dari perspektif bisnis dan pelanggan. Fokus ini merupakan faktor utama dalam keberhasilan di seluruh dunia. Manfaat ITIL. Beberapa manfaat tersebut meliputi: yang pertama ada peningkatan kepuasan pengguna dan pelangganan dengan layanan TI. Yang kedua ada meningkatkan ketersediaan layanan, langsung mengarah untuk meningkatkan keuntungan bisnis dan pendapatan. Yang ketiga ada penghematan keuangan melalui pengurangan pengerjaan ulang, waktu yang hilang, serta peningkatan penggunaan manajemen sumber daya. Yang keempat ada meningkatkan waktu terhadap pasar untuk produk dan jasa baru. Dan yang terakhir ada meningkatkan pengambilan keputusan dan risiko dioptimalkan. ITIL diterbitkan antara tahun 1989 dan tahun 1995 oleh Her Majesty's Stationery Office di Inggris. Versi awal ITIL terdiri dari sebuah kumpulan dari 31 buku terkait yang meliputi semua aspek penyediaan layanan TI. Versi kedua ini diterima secara universal dan sekarang digunakan di banyak negara oleh ribuan organisasi sebagai dasar untuk penyediaan layanan TI yang efektif. Selanjutnya adalah ITIL versi ketiga. Pada tahun 2007, ITIL versi kedua digantikan dengan ditingkatkan dan konsolidasi ITIL oleh versi ketiga, di mana pada versi ketiga ini terdiri dari 5 buku inti yang mencakup siklus hidup layanan yang bersama-sama dengan official introduction. Nah, apa saja siklus layanan ITIL versi ketiga tersebut? Yang pertama ada service strategi atau strategi layanan, di mana tahap ini adalah tahap inti dari siklus layanan ITIL. Untuk memiliki sebuah manajemen layanan yang lebih baik dalam suatu organisasi penyedia layanan, kamu harus memiliki strategi layanan yang konsisten. Kemudian yang kedua ada service design atau desain layanan. Nah, pada bagian ini adalah bagian produktif dari siklus layanan ITIL, di mana service design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada service transition atau transisi layanan. Service transition menyediakan panduan kepada kamu agar dapat mengembangkan kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional.
Kemudian yang keempat ada service operation atau operasi layanan, di mana pada tahapan life cycle yang satu ini mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI, di mana terdapat juga berbagai panduan bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif serta menjamin tingkat kinerja pelanggannya. Kemudian yang kelima ada Continual Service Improvement atau disingkat dengan CSI, di mana CSI ini mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas. Salah satunya adalah Plan, Do, Check, Act atau disingkat dengan PDCA atau yang dikenal sebagai Deming Quality Cycle. ITIL versi 4. ITIL atau singkatan dari Information Technology Infrastructure Library versi 4 adalah versi terbaru dari ITIL, menyediakan model operasi digital yang memungkinkan organisasi untuk bersama-sama menciptakan nilai efektif dari produk dan layanan yang didukung TI. ITIL versi 4 dibangun berdasarkan kemajuan ITIL selama beberapa dekade perkembangan praktik-praktik ITSM. Konteks pengalaman pelanggan lebih luas. Komponen utama kerangka kerja ITIL versi 4 adalah sistem nilai layanan ITIL atau SVS dan model 4 dimensi. Selanjutnya, bagaimana ITIL versi 4 datang? Pemilik ITIL, Axelos, telah menekankan bahwa ITIL versi 4 akan menjadi pembaruan berbasis komunitas. Sejalan dengan ini, Axelos telah mengumpulkan banyak pengetahuan dari jaringan praktisi ITIL yang berkembang untuk mendukung pembaruan versi 4-nya. Adapun 4 dimensi dari layanan ITIL versi 4 yaitu yang pertama, organisasi dan orang, yang kedua, informasi dan teknologi, yang ketiga, mitra dan pemasok, dan yang terakhir adalah nilai stream dan proses. Komponen inti dari ITIL 4 atau SVS ada 5. Yang pertama, the ITIL Service Value Chain, yang kedua, the ITIL Practice, yang ketiga, the ITIL Guiding Principles, yang keempat, Governance, dan yang terakhir, Continual Improvement. SVS berbicara tentang rantai nilai layanan yang terdiri dari 6 kegiatan utama, yaitu yang pertama, merencanakan kegiatan, yang kedua, buat inisiatif peningkatan, yang ketiga, terlibat dengan pemangku kepentingan, yang keempat, rancang kegiatan baru untuk memenuhi harapan, yang kelima, pastikan komponen layanan tersedia saat dibutuhkan, dan yang terakhir, pastikan pengiriman layanan didukung dengan baik. Selanjutnya yaitu perbedaan ITIL versi 3 dan ITIL versi 4. Elemen inti ITIL versi 3 dan 4 pada dasarnya tetap sama. Perbedaan yang membedakan ITIL 4 dari versi yang lebih lama adalah dimasukkannya tambahan best practice dan materi baru pada bagian integrasi. ITIL versi 4 dirancang agar lebih dapat disesuaikan dan fleksibel. Intinya versi baru mendorong pandangan yang lebih holistik terhadap TI. ITIL versi 4 lebih berfokus pada konsep biaya, hasil resiko, dan nilai, membangun pada pilihan ide yang bagus yang dilakukan oleh praktisi ITIL. ITIL versi 4 memperbarui ITIL dengan membentuk kembali banyak praktek dalam konteks pengalaman pelanggan, nilai stream, dan transformasi digital, serta menerapkan cara kerja baru seperti Lean, Agile, dan DevOps ke dalam strategi ITSM. Dirancangnya untuk memastikan sistem yang fleksibel, terkoordinasi, dan terintegrasi untuk tata kelola dan manajemen yang efektif dari layanan yang dimungkinkan oleh IT. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari versi baru adalah yang pertama, kolaborasi, yang kedua, work holistically, yang ketiga, focus and value, yang keempat, design for experience, yang kelima, start where you are, yang keenam, progress iteratively,
Yang ke-7, observe directly. Yang ke-8, be transparent. Yang ke-9, keep it simple. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam rilis terbaru ITIL, fokus utama telah diberikan pada penciptaan nilai bersama. Hal lain adalah bahwa dibutuhkan pandangan yang lebih luas tentang ITSM. Sangat penting untuk menunjukkan bahwa ITIL versi 4 dibangun berdasarkan versi ITIL sebelumnya, sehingga konsep versi 3 masih sangat relevan. Versi 4 memang langkah selanjutnya yang harus diambil organisasi untuk menciptakan nilai lebih dari layanan mereka. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.